Hai semuanya, balik lagi di BSD, Bincang Sarang Dulur. Ya, akhirnya kita ketemu lagi nih. Di episode kali ini, gua nih ya, akan mengundang gestar yang sangat spesial nih hari ini. Karena beliau ini adalah anak daerah yang sudah memiliki banyak prestasi, karyanya di mana-mana, juga memiliki komunitas yang sangat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa kali ini. Daripada penasaran, kita langsung panggil aja kali ya. Ini dia, Kang Daru Fahma LC. Tepuk tangannya. Halo Bang Daru. Sehat ya? Sehat. Bang Daru. Ya, inilah sosok Kang Daru. Boleh kali Kang Daru kenalan dulu nih sama teman-teman. Ya, teman-teman semua kenalin, saya Aneh. Saya Daru Fahma Mulyawan, dipanggil Daru, dari Tangerang, anak KMB. Yoi, anak asli KMB nih guys, gitu. Nah, Bang Daru atau Kang Daru ini sekarang tinggal di mana nih? Soalnya kan mungkin setelah LC kan kemarin lulus, Kang Daru lulus tahun berapa nih? 2022 ya? 2024. 2024, berarti baru banget nih tahun kemarin lulus si Kang Daru. Jadi setelah kesibukan setelah lulus ini apa nih kira-kira Kang Daru nih? Ya, jadi sebenarnya dari 2016 di Mesir. Waduh, beliau sepuh. Jos pokoknya. Dari Mahat, teman-teman, dari Mahat. Kemudian selesai tahun 2023 harusnya. Tapi ada tugas kemarin untuk haji, jadi ngundur setahun. Nah, setelah setahun ini saya nikah. Alhamdulillah, udah tidak lajang lagi ya guys, berarti ya. Saya nikah, akhirnya punya semangat lagi untuk lanjut S2. Iya. Jadi sekarang lagi S2. Oh, lagi S2. Lagi S2. S2 kan S2 di Azhar itu ada Ulia dan Ulum ya guys ya. Kira-kira Bang Daru ini ngambil apa, Bre? Ulum atau Ulia? Ngambil Ulum. Oh, ngambil Ulum. Kalau Ulum itu berarti dia kan beda ya pasti jarak belajarnya. Kalau Ulum itu berapa berarti? Kak? Dia tamhidinya setahun aja. Oh, tamhidinya setahun. Tamhidi setahun, habis itu langsung ngambil judul dan nulis. Oh, nulis. Ya. BTW ngomong-ngomong S2 ini Kang Daru nih ngambil di jurusan apa ya? Berarti? Karena S1-nya kemarin Syariah Islamiyah, sekarang ngambil Fikih Am. Fikih Am, Masya Allah. Jadi yang mau nanya seputar masalah fikih kontemporer langsung aja nih kontak Gas. Kang Daru ya. Insya Allah bisa jawab. Boleh kali Kang Daru di-spill sosmednya biar teman-teman tahu nih. Ya, teman-teman bisa cari di Instagram Daru FM. Itu di log tapi di ACC ntar insya Allah kalau konfirmasi. Iya, pokoknya langsung follow aja. Bang Kang Daru ini pokoknya humble orangnya. Udah kenal lama CS kan? Ya, iya. Yes, yoi. Ya, nih Kang Daru nih suatu kehormatan lah, suatu kesempatan besar nih bagi podcast KMB nih, BSD setelah hiatus lama nih kita bisa mengundang orang besar di sini. Kan tau lah, kita tahu semua mahasiswa bahwasanya Kang Daru ini punya banyak lini lembaga di mana aja nih kan, mulai dari bisnis, oke kan, bisnis ada, komunitas juga punya kan. Tentunya mungkin bincang-bincang lah sedikit terkait sejarah kecil itu dari membangun bisnis hingga menjadi komunitas yang banyak itu, boleh kali ceritain ke teman-teman nih. Iya. Jadi kalau gue sendiri ya, berawal dari KMB ini pertama. Dari KMB ini belajar banyak hal dari KMB. Jadi nggak langsung tiba-tiba ada di situ kan. Yeah. Belajar dari KMB dulu, sempat jadi pimpinan redaksi selama 2 tahun malah. Oh iya. 2 periode. Asanta ya? Asanta, 2 tahun. Jadi pertama belajar organisasi, belajar kepenulisan, belajar desain, semua di KMB pertama kali. Baru abis itu melanjut ke organisasi selanjutnya di PPMI, PPI Dekatim Tengka, dan PPI Dunia. Ya. Nah, dari hasil semua belajar sampai akhirnya di titik saya harus mulai langsung bikin bisnis. Ya. Nah, di bisnis ini saya ambil tiketing. Yoi. Iya, ngambil tiketing. Teman-teman yang pengen pulang nih, yang pengen aja langsung aja nih. Apa spill dong, Kang, nama tiketingnya? Namanya Teman Tiket. Yoi, Teman Tiket.
pasti bersahabat. Langsung aja nanti. Iya. Dari situ kan karena banyak kenalan, jadi jalan terus alhamdulillah. Jadi dimulai dari itu hasil dari kita berorganisasi, berkenalan, berrelasi, kita bikin bisnis bareng-bareng akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Nah, dari situ karena saya bergerak waktu itu di media terus kan, khususnya di bidang desainer, banyak permasalahan yang dirasain. Terutama desainer yang susah ditemui. Iya. Desainer susah ditemui, kemudian ekosistem yang nggak sehat. Dulu itu desainer tuh saling sikat. Ya. Kemudian kita ya gitulah, nggak sehat lah. Saya punya prinsip kalau kita tuh di Masisir harus punya lingkungan yang sehat untuk bisa terus berkembang. Iya, betul. Akhirnya kepikiran untuk bikin komunitas. Komunitas waktu itu Masisir lagi banyak-banyaknya tuh bikin komunitas. Iya. Saya ikutan juga. Berawal dari FOMO yang bermanfaat nih guys. Saya ikutan juga. Akhirnya lahirlah di situ Himpunan Desainer Mahasiswa Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ya. Kalau disingkat HDMI. Oke. Cuma HDMI itu bercandaan aja. Bercandaan. Awal tuh bercandaan gitu. Kabel-kabel gitu kan HDMI. Terus kita sambung-sambungin sama desainer mahasiswa Indonesia. Akhirnya jadi kenyataan juga. Iya. Ya udah dari HDMI setahun 2 tahun berjalan besar kan, alhamdulillah sampai sekarang mungkin masih eksis ya HDMI. Sampai akhirnya di titik saya udah cukup. Tujuan saya membuat HDMI itu udah tercapai. Udah ekosistem udah sehat, desainer udah gampang ditemui gitu. Ya udah waktunya saya kasih ini ke adik-adik saya. Orang yang ikut saya dari pertama kali bikin tuh? HDMI. Nanti abis ini ada orangnya. Ya akhirnya saya serahkanlah ke adik saya ini untuk lanjutin. Tapi saya nggak berhenti di situ karena masalah Masisir masih ada. Iya, kompleks banget lah. Masih ada. Dan sekarang perkembangan zaman sudah mulai cepet banget ya. Cepet banget. Terus yang namanya robot, teknologi, AI itu udah di mana-mana. Sedangkan di Masisir belum ada yang mulai. Gitu. Ya udah, dengan pengalaman yang itu tadi dari organisasi kecil, kemudian sampai organisasi dunia, balik ke Mesir lagi, bikin bisnis, kemudian bikin komunitas tadi. Akhirnya modal-modal semua itu bikinlah satu komunitas yang baru banget terbentuk, namanya AI Jeep. Kasih tahu Bang, apa itu AI Jeep nih? AI Jeep ini adalah komunitas Masisir yang berfokus kepada pembelajaran tentang teknologi AI. Jadi kita melihat AI ini bukan cuma sekedar robot atau chatbot yang kita pakai untuk curhat atau bikin gambar-gambar Ghibli doang. Iya. Bukan. Jadi kalau kita pelajari lagi, kita dalami lagi, AI ini lebih dari apa yang kita kira. Jadi bisa bantu kita buat belajar, bisa bantu kita buat bisnis, bahkan bisa bantu kita buat manajemen hidup dan produktivitas. Kalau kita tahu caranya. Gitu. Dan di AI Jeep inilah kita belajar bareng-bareng, kita mulai bareng-bareng. Kemarin ada yang bilang, Masisir nih belum siap buat belajar AI. Masisir nih belum siap dengan adanya era AI. Tapi pertanyaannya, kalau kita belum siap, terus apa yang kita lakukan? Ya siap-siap. Iya betul. Di AI Jeep inilah kita bersiap. Di AI Jeep ini kita belajar untuk menyambut era AI yang sebentar lagi dan bahkan udah ada sekarang itu di Masisir. Gitu. Jadi kata kuncinya itu guys, kalau lo belum siap, ya siap-siap, bukan diem gitu kan. Nah inilah maksudnya yang bikin saya excited itu ini guys, Bang Daru ini kayak punya banyak semangat, punya banyak inovasi yang emang mind-blowing aja gitu kan. Kayak orang ini udah sebenarnya hal-hal yang dibikin Bang Daru itu sebenarnya ada tuh dari mulai partikel-partikel kecil kan, kayak desainer gitu kan, kayak orang yang pakai AI ya. Tapi mereka tuh tidak nggak ke kontrol gitu Kang, nggak ke kontrol gitu. Makanya muncullah seorang revolusioner nih, anak daerah Kang Daru gitu. Nah ngomong-ngomong tentang AI nih, tadi kan Kang Daru ini kan membuat tentang HDMI, himpunan desainer kan, juga AI. Tapi kan kita tahu sendiri banyak nih yang bersinggungan dengan AI desainer ini. Nah itu kan
banyak lah kontradiksi, ada yang pro, ada yang kontra. Maksudnya kan bagaimana sih caranya untuk kita melaraskan itu gitu, agar desainer sendiri itu tidak ketakutan juga, dan AI ini katanya kan banyak digadang-gadang bakal menggantikan desainer gitu. Itu gimana tuh Bang berarti? Ya, jadi kemarin sebelum saya turun jadi ketua HDMI, itu saya bikin webinar yang berkaitan dengan AI dan kreativitas. Jadi AI di bidang kreativitas gitu. Banyak yang hadir, banyak yang kontra, ada juga yang pro. Saya di situ ngambil peran sebagai orang yang netral pertama, sebelum saya sampaikan apa ide saya selanjutnya gitu. Nah, kemarin di webinar itu, orang-orang itu yang bergelut di bidang itu secara profesional itu menolak dengan keras penggunaan AI untuk kreativitas, karena mereka nganggap AI ini nggak ada seninya, AI ini nggak punya jiwa, nggak punya artnya, gitu. Dan saya nggak kontra sama itu, saya setuju. Karena AI emang robot. AI itu kan dia ngumpulin semua data jadi satu, kemudian dibuat satu visual. Itu cara kerja AI seperti itu. Nah, kalau bilangnya nggak ada jiwanya, nggak ada seninya, ya memang saya mengakui itu juga. Karena AI nggak punya ciri khas dan dia buatan robot aja. Tapi gini teman-teman, soal industri desainer itu terus berkembang. Bahkan aplikasinya aja sekarang, Photoshop gitu, udah ngedukung banget buat adanya AI. Ada Adobe Firefly namanya, gitu. Nah, berarti tandanya adalah kita bukan menggunakan AI untuk bikin suatu karya, tapi kita menggunakan AI untuk membantu kita membuat karya. Paham gak bedanya? Paham, membantu dengan menggantikan beda. Beda. Kalau kita bikin karya dengan AI sama kita membuat karya dengan bantuan AI, itu beda. AI ini bukan cuma generate gambar atau video doang, Wah. Jadi dia ini bisa bikin semacam kayak contohnya, dia bisa bikin filosofi, dia bisa bikin cerita yang bahkan kita nggak kepikiran sebelumnya. Nah, terus kemudian dia juga bisa bikin kita jadi kepancing kreativitasnya. Nah, itu sebenarnya gunanya AI. Itu dalam dunia kreatif, referensi itu adalah unsur utama. Referensi dan inspirasi itu unsur utama. AI bisa bantu kita buat itu. Jadi kita sebagai pekerja kreatif, pegiat kreatif, nggak bisa lepas sebenarnya dari AI, karena zaman pertama udah seperti ini, dan kita butuh asisten yang bisa ngebantu kita lebih gacor lagi buat bikin kreativitas gitu. Nah, namanya AI. Manusia nggak akan tergantikan dengan AI, tapi manusia akan digantikan sama manusia lain yang paham AI. Itu dia. Iya, betul. Maksudnya gitu ya. Emang gak bakal bisa dipungkiri sih. Soalnya ya sepintar-pintarnya AI, pasti mereka gak bakal bisa sesempurna itu tanpa adanya manusia itu sendiri. Betul. Jadi ya tetap aja, kalau misalnya mau secanggih apapun AI-nya, kalau kita aja nggak ada isinya dan tidak paham AI dan tidak bisa menggunakannya, tetap aja nol hasilnya, nggak sih, Bang? Betul banget. Kayak gitu, jadi teman-teman. Nah, oke lah, berarti itu mungkin sudah terjawab ya, keresahan-keresahan para kreativitas. Jadi jangan takut gitu kan, soalnya saya juga termasuk pengguna kreativitas tuh, termasuk juga yang mengikuti Kang Daru nih dari adanya HDMI sampai adanya AI Jeep ini. Nah, berarti kan kalau begitu Kang Daru kan tadi menyinggung bahwasanya AI Jeep ini bukan hanya membantu dari segi kreativitas, jangan. Nah, bagaimana nih untuk bersandingan dengan mahasiswa sendiri itu, kira-kira misalnya kayak bikin tahlisan atau kayak misalnya mencari referensi buku, kira-kira itu bisa nggak mencapai itu AI ini? Bisa banget. Bisa banget. Justru kemarin itu AI Jeep ini bukan cuma targetnya itu bukan cuma satu pihak doang atau satu bidang doang. Kayak misalkan bidang kreativitas itu bukan itu doang. Tapi semuanya. Ada 4 yang saya kategorikan, ada akademisi, ada organisator, ada content creator, sama satu lagi ada businessman. Ya. Iya. 4 itu. Jadi 4 ini kena, Wal.
dengan bantuan AI itu bisa ngebantu banget dalam proses ini semua gitu. Apalagi belajar. Kita di sini Masisir semuanya pembelajar. Kita akademisi semua datang ke Mesir untuk belajar. Ya. Bikin talkisan itu cuman butuh waktu nggak sampai 10 menit. Waduh, enak banget ya talkisan 10 menit, biasa sejam ya. Iya. Terus Bang? Asal kita bisa pakainya aja. Dan di mana kita belajar supaya bisa bikin talkisan kurang dari 10 menit? Di AI. Ya, betul. Itu dia. Gitu. Punchline-nya. Ya kan? Kemudian buat bisnis misalkan. Ada namanya AI automation. Jadi AI ini ketika kita misalkan yang ngerekap sebuah keuangan gitu. Kita tinggal bilang aja bisa pakai VN, bisa pakai ketikan gitu. Nanti dia otomatis bikin laporannya dengan rapi. Bikin laporannya itu sama kayak asisten keuangan kita lah. Nulis udah rapi, udah semuanya pengeluaran ini apa, berapa nominalnya. Jadi udah tinggal jalan aja. Kita fokus bukan ke hal teknis, tapi fokus ke ide-ide strategis apa nih buat kedepannya. Kayak gitu. Itu gunanya AI. Semua tuh tentang efisiensi. Semua yang kita lakukan, yang kita ribet teknisnya, itu bisa didelegasikan ke AI aja. Kita fokus aja strategi, ide strategis gitu. Dan itu bakal bikin kita lebih maju daripada kita yang sekarang. Karena kalau kita mikir ide strategis, kita akan berpikir terus ke depan. Nah, gimana cara wujudinnya, apa aja yang kira-kira harus kita lakukan. Itulah yang bikin kita maju. Makanya AI bakal ngebantu banget buat perkembangan kita. Apalagi di sini Masisir ya konteksnya. Saya bikin AI Jeep khusus buat Masisir, teman-teman. Eksklusif, dibuatin langsung sama Kang Daru kapan lagi. Ya kan? Dibuatin komunitas yang emang bener-bener ngebantu kehidupan kita lah sebagai mahasiswa ya kan. Berarti kan dari situ aja kan udah udah tergampang lah oleh kita. Ya berarti kan dengan adanya itu kan membuat kita itu bakal lebih maju lagi. Tentunya ketika ada muncul knowledge atau pemahaman baru dari AI Jeep itu, justru kita bukannya nambah bodoh dong, tapi malah nambah pinter. Dalam arti ya nambah gitu pengetahuan kita dari banyak sumber referensi yang udah dikelola sama AI itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang pembelajaran itu semua kan dikaji semua kan ya di AI Jeep pasti kan. Dikaji semua. Nah, itu kan kemarin kalau nggak salah udah buka 2 batch ya Bang. Bahkan ada yang unik tuh batch 0 ya. Batch 0 para awalin gitu, batch 0. Orang-orang yang benar-benar dipercaya sama Bang Daru itu untuk mengembangkan itu ya kan Bang ya. Nah kira-kira ada lagi nggak batch-batch selanjutnya? Harapannya ada. Dan insya Allah akan ada. Akan ada, tunggu aja gitu pokoknya ya. Akan ada. Jangan sedih jadi teman-teman yang kemarin belum dapat kesempatan di batch 1 kemarin terakhir ya. Juga kemarin juga baru penutupan ya kemarin ya. Baru penutupan. Kemarin jangan takut pokoknya pasti ada lagi nih. Bang Daru udah janji, jadi tagih aja janjinya kalau misalnya nggak ada gitu. Jadi jangan bersedih karena mungkin banyak lah Masir tahu sendiri kan Bang ya. Banyak banget kegiatannya saking banyaknya ini nggak sempet nih ikut komunitas yang nggak bermanfaat nih. Jadi ditunggu aja pokoknya. Kayak gitu. Nah, itulah sedikit dari AI Jeep lah. Nah, lagi-lagi pastinya Kang Daru ini membuat komunitas dari HDMI sampai sekarang AI Jeep kan pasti ada tujuannya. Hakikat tujuan dari AI Jeep itu apa sih Kang Daru ini? Oke. AI Jeep ini sebelum ada, saya bikin narasi itu di story WhatsApp. Bikin orang-orang terdekat saya atau orang-orang yang nyimpen nomor saya, itu penasaran. Pertama itu dulu. Karena ketika orang penasaran, dia pasti mention. Dia mention. Hal besar kalau orang nggak sadar, nggak akan jadi apa-apa. Jadi fokusnya impact-nya itu apa dulu? Pertama itu. Nah, gimana caranya saya bikin narasi-narasi dulu. Narasi yang saya bawa adalah revolusi besar-besaran untuk kualitas Masisir. Waduh, revolusi besar-besaran. Soalnya sempat juga lihat tuh. Iya, banyak banget. Orang penasaran. Orang penasaran. Gimana tuh? Apa tuh Bang? Gitu. Tapi nggak saya balas. Tunggu aja saya bilang gitu. Ya, tapi memang benar kan. Ini akan jadi revolusi besar-besaran. Karena Masisir lagi-lagi saya 9 tahun di sini masih melihat teman-teman Masisir tuh sibuk dengan hal-hal teknis yang bisa didelegasikan gitu. Nah, sekarang udah ada namanya AI, teknologi AI. Nah, kalau kita belum ada yang pelajari itu. Ketika kita pelajari itu udah kita paham, otomatis mereka bisa untuk efisiensi kerjaan-kerjaan mereka kan, atau hal-hal yang sekiranya merepotkan mereka secara teknis gitu. Nah,
dari situ impact-nya pasti ke kualitas diri. Iya betul. Iya, kayak gitu. Dan saya bawa di AI Jeep itu bukan cuma belajar AI, Wal. Saya bawa di AI Jeep ini untuk 1% setiap hari, perkembangan 1% setiap hari. Caranya saya installin Notion dan live game Notion. Jadi di Notion itu ada live game. Jadi hidup kita itu jadi game. Kita adalah karakter utamanya. Oh, ya oke menarik gitu. menarik. Terus gimana? Kita adalah karakter utamanya. Ya. Apapun yang kita lakukan itu adalah misi yang dapat XP, yang dapat poin. Jadi nanti ketika kita misalkan ngerjain nih, misalkan awal udah dapat Notion live game misalkan. Nah, selesai podcast kan udah ada misinya kan, misi ngadain podcast di KMB gitu. Difficulty-nya spesial misalkan. Nah, nanti tinggal kalau udah selesai tinggal di-complete, dapat XP gitu. Dan itu efeknya secara psikologis bisa bikin kita terus untuk semangat. Oh iya bentar ya. Terus ingin maju, nyari hal baru lagi ya. Pengen ngerjain apa lagi nih? Iya, apalagi nih. Nah, itu saya mulai dari situ. Wow. Saya mulai dari bangkitin semangat teman-teman buat produktif. Jadi masih gabut itu minimal udah diminimalisir lah dengan adanya itu. Kenapa sih teman-teman gabut? Itu saya pelajari dulu kan. Kenapa sih teman-teman mahasiswa banyak yang gabut? Karena bingung mau mulai dari mana, mau mulai apa dulu. Tujuannya dia nggak jelas juga, nggak tahu juga gitu. Udah selesai ujian, liburan, ya kan? Sampai akhirnya dia rebahan aja di rumah. Yaudah aja ngulang gitu ya terus. Ya gitu terus, repeat terus ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena dia nggak ada tujuan, jadi dia nggak punya. Kalaupun ada tujuan, dia bingung mau mulai dari mana. AI bisa ngebantu kita untuk ketahui garis start kita mau bagaimana. Kita misalkan gini, kalau kemarin di AI Jeep 1 kan 10 hari. Nah, dalam 10 hari itu saya minta untuk bikin project. Misalkan awal project 10 harinya apa? Bisa bahasa Amiyah. Misalkan ya, bisa bahasa Amiyah. Nah, dengan bantuan AI, nanti Nawal bilang, saya pengen bisa bahasa Amiyah dalam 10 hari ke depan. Buatkan saya quest-questnya dan setiap hari untuk mencapai itu semua gitu. Nanti dibikinin kan quest-questnya apa, ininya apa. Masukin ke live game Notion, nanti dikerjain. Nah, udah ikutin itu aja. Jadi tahu kan, abis ini. Dalam 10 hari ke depan kita lihat apakah berhasil atau enggak. Itu tergantung antum sendiri, tergantung kita sendiri. Karena lagi-lagi alat secanggih apapun, kalau kitanya males, kalau kitanya nggak mau ngerjain ya nggak ada nggak ada impactnya gitu. Jadi itu yang saya bawa di AI Jeep, Wal. Yang di AI Jeep itu bukan cuma belajar AI, tapi emang peningkatan kualitas diri. Oke Bang, ngomong-ngomong tentang AI, pastinya kan tadi kan kita udah ngomong dari sisi desainer, ada yang kontra, ada yang pro, terus juga di yang lainnya pasti ada kan yang pro kontra ini. Apakah si AI ini banyak gak sih pro kontranya nih menurut Kang Daru nih sebagai founder? Ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru banget ada atau yang baru-baru booming, yang baru-baru masuk ke masyarakat, itu pasti ada kontranya. Pasti banyak banget yang kontra. Kontranya itu mungkin pertama karena dia nggak paham cara pakainya, jadi dia ngerasa terancam. Atau yang kedua, ladang cuannya keambil. Iya. Ngerasa tersaingi ya? Iya, ladang cuannya keambil. Tapi itu soal mindset aja sebenarnya, Wal. Pro kontra itu. Bahkan kemarin ada yang bilang bahwa ChatGPT itu buat kita bodoh. Oh iya. ChatGPT bikin kita bodoh katanya. Katanya gara-gara nggak nyantumin referensi informasinya. Oke. Katanya gitu. Tapi permasalahannya bukan di AI-nya sebenarnya. Tapi kita minta nggak referensinya? Kalau kita minta dikasih pasti. Dikasih. Jadi permasalahannya adalah soal gimana kita pakai AI-nya. Jadi pengetahuan soal penggunaannya, bisa atau enggak pakainya. Gitu. Kalau kita bisa pasti bagus hasilnya. Bagus hasilnya. Gitu. Kemudian di hal-hal lain juga sama. Jadi polanya ini setiap hal baru pasti ada yang kontra. Sama kayak dulu kontra Gojek. Iya betul. Ojek pangkalan itu kan sampai ngerusuh banget kan. Chaos banget ya. Chaos banget. Itu apa motifnya mereka kayak gitu? Karena mereka takut ladang cuannya diambil sama Gojek ya kan. Tapi sekarang kemana mereka?
jadi Ya, Gojek jadi semua. Gojek juga sendiri ya. Ujung-ujungnya ikut-ikut Ya, juga. ikut semua. Karena emang perkembangan teknologi nggak bisa dihindari. Ya, Nggak bisa setuju dihindari. banget. Kita pasti ngikut, mau nggak mau ngikut, gitu. Ya begitulah. Di Masisir pun sama. Ada yang bilang belajar pakai AI. Emang AI punya sanad. Ntar nyambungnya kemana? Ke Syekh GPT katanya. Oh iya. Sempet dengar. Gimana, Bang? Syekh GPT. Enggak, balik lagi ke mindset kita soal penggunaan AI gitu. Kalau kita pakai AI bukan jadikan dia sebagai guru tapi sebagai teman belajar. Ya. Teman mabar kita lah. Sama kayak kita bikin mabar itu Ya, kan. lako gitu ya. Tapi Diskusi. kita punya temen yang pinter banget. Ya. Pinter keblanger ya. Iya, itu namanya ChatGPT atau AI gitu. Iya. Jadi kita kalau mau tanya ya tanya aja, tapi kita pasti ngecek lagi dong. Kayak gitu. Jadi gimana cara kita makainya aja, nyikapin AI itu kayak gimana. Jangan anggap AI itu tahu segalanya dan kita yakini segalanya gitu. Jadi kayak Tuhan, kayak nabi, bukan. Tuh, banget tuh, Bukan, itu offset banget. Offset banget tuh. Prit banget ya itu. Red. Jadi mesti kita posisikan AI ini ya sebagai partner kita, teman kita belajar. Dan dia bisa bantu kita dalam banyak hal. Itu sih yang kalau kontra Mas Sisir tinggal nunggu waktu aja. Saya bilang ini teman-teman, Mas Sisir yang kontra, saya terima diskusinya, tapi saya yakin teman-teman tinggal nunggu waktu akan bersahabat dengan AI juga. Jadi nanti kalau udah bersahabat silakan hubungi saya ya. Jadi tinggal nunggu waktu doang sebenarnya ya, Kang ya. Iya, tinggal nunggu waktu aja. Soalnya kita emang gak bakal bisa menghindari yang namanya zaman ya itu karena pasti Iya. selalu berdampingan dengan kita. Betul. Nah, berarti kan kalau misalnya seperti itu orang-orang bakal tersadarkan memakai AI. Tapi kan itu apakah gak bakal memuncul banyak yang oknum yang enggak? Nah, itu bagaimana tuh oknum-oknum ini, Bang? Ya, soal oknum ini pasti ada di mana-mana ya. Iya sih, pasti. Di mana di bahkan di desainer, di pedagang, di ya. Iya, itu pokoknya Itu ada, pasti Ada, ada. Oknum di mana-mana pasti ada. Tapi oknum ini kan dilahirkan karena dia liar. Karena dia liar. Di Photoshop dia bisa manipulasi muka kan. Iya betul. Muka Nawal dipakai di muka dia di Kobuzer misalkan. Agak aneh ya sebenarnya kan. Badannya keker tiba-tiba kan. Itu oknum-oknum itu lahir dari keliaran yang tidak dikontrol. Dalam hal AI ini ya pasti berpotensi besar banget munculnya oknum. Tapi di AI Jeep AI Jeep ini di Masisir ini nggak ngajarin Masisir untuk jadi oknum. Jadi AI Jeep justru mencegah adanya oknum yang lahir dari Masisir. Kita ngajarin tentang kode etik. Kita ngajarin tentang penggunaan AI yang baik dan benar. Jadi AI ini nggak bisa dipakai untuk hal yang ini loh. Jangan dipakai untuk hal yang ini loh. Pakai yang ini aja. Jadi kalau ada Masisir yang jadi oknum, itu di luar tanggung jawab AI Jeep karena kita sudah Karena kita menyampaikan. udah memfasilitasi begini loh caranya. Iya, yang betul. benar gitu kan. Betul. Kita udah sampein lah yang mana etika menggunakan AI yang baik itu gimana gitu. Nah, berarti kan kalau gitu apakah berarti bisa banget dong menjawab permasalahan Masisir ini? Iya. AI emang makanya AI Jeep itu ada karena untuk menjawab permasalahan Masisir itu. Permasalahan Masisir ini banyak dan kompleks ya. Masisir ini dihujani banyak banget hujatan dari luar ya. Banyak banget. Apalagi yang nempel-nempel, stigma-stigma yang nempel itu udah lumayan banyak ya. Kita nggak bisa pungkiri itu. Itu fakta betul. yang terjadi sekarang gitu. Tapi ya lagi-lagi kita bisa loh ternyata fokus kepada hal-hal yang positif. Nah, permasalahan-permasalahan Masisir ini bisa kita selesaikan dengan bantuan teknologi sekarang. Ya, misalkan gini, contohnya misalkan yang paling simpel lah. Belajar talaki misalkan. Talaki nggak ngerti apa-apa. Dulu saya sendiri malah talaki itu nggak ngerti apa-apa. Jadi datang itu ya berharap dapat berkahnya aja lah. Berkah majelis dan sebagainya. Tapi ilmunya saya nggak dapat karena masih baru banget waktu itu kan. Bahasa Arab pun nggak terlalu paham banget, apalagi anak mahad waktu itu. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu sekarang, untuk zaman sekarang, itu nggak ada lagi saya harap. Karena mereka di majelis ilmu itu bisa dapat informasi ilmu yang bisa dipahami dengan bantuan AI sekarang. Jadi jangan menyerah dengan
jangan kalam syekh yang Ya, belum kita paham. ngerti gitu ya. Iya, yang kita belum paham, jangan menyerah. Kita Iya. cari tahu apa sih maksudnya. Nah, Entah itu kita langsung rekam, entah Iya. itu kita catat di HP, Iya, entah oke. itu langsung pakai tangan juga bisa. Nanti kita Baru cari elaborasi. tahu, elaborasi langsung. Iya, betul, Cari betul. tahu ini maksudnya apa, Nah. ininya apa, dan sampaikannya apa gitu. Bahkan sekarang syekh-syekh sekarang juga sudah mulai bikin video-video kan. iya. Video-video itu kan bisa kita pelajari dengan bantuan AI. Gampang banget loh. Video 15 menit misalkan. Kalau antum misalkan nggak ngerti semuanya, bisa antum pakai AI Hah? untuk bikin transkripnya. Oke. Transkripnya bentuk teks dari videonya, dan itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya Iya. bisa paham kita. Iya. Udah selesai permasalahan paham nggak paham soal talaki itu. Bahkan justru AI ini selaras ya, karena Azhar sendiri kan baru ngebuka jurusan itu Iya, kan. betul. Baru banget Kemarin ngebuka juga jurusan ada. apa ya disebutnya? Azaka istisnai. Iya, Hmm, itu. Azhar Jadinya istisna. emang bahwasanya Azhar aja mendukung loh. Mendukung. Maksudnya dalam mendukung tuh kayak ya kita tuh harus peka sama zaman berarti kan. Betul. Iya. Kemarin aja Markas Tatir bilang gitu, saya pengen belajar AI, ayo boleh makanya silakan di sini gitu. Aduh, kan. Makanya jangan sampai ketinggalan nih. Iya. Karena jadi kita masa Azhar aja maksudnya sebagai induk pendidikan kita tuh mendukung itu, masa kamu kontrak kayak gitu logikanya Iya. maksudnya. Jadi jangan takut intinya. Itu pasti Iya. apapun yang udah dinotis dari awal sama Kang Daru ini pada ujungnya berdampingan kok, nggak bakal mendengar sama sekali, malah justru membuat kita lebih pintar dengan syarat memakai kode etik memakainya. Iya, kita Yang paham itu, harus Iya. paham banget kode etik. yang dimana itu ya adanya di AI aja. AI Jeep, teman-teman bisa belajar sama AI Jeep nanti. Nah, berarti kan permasalahan-permasalahan dan tadi yang udah kita bahas lah, itu kan pasti kan bagaimana cara membungkusnya gitu di AI Jeep. Oke, AI Jeep sendiri kita punya solusi yang nyata. Jadi ada AI nanti dari kita, namanya AI-na. Wah, menarik nih. Baru AI. kan saya udah bilang ada aja gebrakannya di Kang Daru. Boleh Kang Daru jelaskan apa itu AI-na? Jadi AI-na itu AI kita. AI kita. Oh, AI-na. AI-na. Oh, nah itu kita. AI kita. Nah, Iya. Atau kalau bisa disambungin bacanya AINA. AI-na. Tempat di mana? Di mana? Di mana kita cari informasi? Oke. Di mana kita Oke. gitu. AINA atau AINA itu bisa. Itu salah satu bentuk solusi nyata dari kita. Nanti base-nya web, jadi bisa diakses sama semuanya. Oke. Kalau base-nya aplikasi mungkin nggak semuanya mau download, tapi kalau web Kalau pasti bisa Iya, akses bisa gitu, aja. semuanya bisa Karena akses. mudah hidupnya. Gitu. Jadi di AI-na itu nanti permasalahan-permasalahannya emang benar-benar relate sama mahasiswa. Jadi contohnya misalkan hal-hal yang remeh ya. Contoh misalkan ketika paspor hilang. Nah, mungkin kita bingung ya gimana caranya sih, apa yang harus kita lakukan sih Langkahnya pertama, apa langkahnya gitu. apa sih step by stepnya gitu. Iya. Tinggal tanya AI-na. Nanti dikasih tahu langkah yang benar-benar sesuai sama regulasi kita di Masisir Oke. gitu. Atau yang paling sepele banget lah. Ya. Di Haisabi apa aja sih matam-matam Oh, gitu. Wah, itu udah berarti secara langsung ini AI yang masih serable. masih serable. Masih serable. Jadi emang Oke. jargon AI formasi sir itu bukan cuma sekedar omong kosong, emang benar-benar kita ada buktinya AI-na ini gitu. AI buat masisir. Luar biasa. Ini menarik banget, guys. Ini kalau sampai kelewatan sih. Iya. Tuh, gitu kapan tuh kira-kira? Sekarang masih dalam proses develop, Oke. masih dibangun sama-sama. Saya ngajak teman-teman AI Jeep batch 1, batch 0 untuk bangun AI Jeep ini sama-sama, AI-na ini sama-sama. Oke. Jadi AI-na ini akan jadi legasi masisir semuanya. Jadi teman-teman AI Jeep bakal punya kontribusi nyata, Kontribusi ya, nyata kontribusi yang benar-benar ada buktinya gitu. Ya. Itulah AI-na. AI-na ini robot. Wah, jadi dia ini AI ya, namanya juga AI. Jadi dia butuh diajarin. Dia nggak mungkin tiba-tiba tahu di Mesir nih regulasinya gimana, ini gimana. Harus kita yang ngajarin. Iya. Nah, nanti nextnya mungkin AI ini bisa dipakai buat teman-teman belajar mukoror, atau teman-teman mau nyari list-list mukoror 31, 32, 33, 34 di mana aja, tanya aja ke AI, nanti dikasih listnya. Jadi emang benar-benar bakal ngebantu banget kehidupan kita di sini di Mesir sebagai mahasiswa. Gitu. Tuh kan tadi katakan apa? Ujung-ujungnya AI itu kita juga yang ngajarin. Kita ya kan? juga yang Berarti ngajarin. Emang pada hakikat nih, gue ulangi lagi nih, saya ulangi lagi. Nah. Kitanya harus pinter, kita harus belajar. Betul. Bukan AI-nya, tetap aja Iya. AI mah ya kita alatnya. Iya. Jadi AI bakal bangkitin
pemikiran kritis kita, Wal. Iya. Jadi AI nggak bikin kita tumpul, justru Betul. malah bikin kita lebih kritis dari cara berpikir, terus ngevalidasi informasi ini benar atau enggak gitu. AI ini salah satu buktinya. Nah teman-teman, AI nanti akan dipamerkan di showcase AIG pertama. Wah, ini dia gongnya. Apa tuh showcase-nya? Di showcase ini, jadi showcase ini beda daripada yang lain, Wal. Mungkin teman-teman komunitas lain udah ada showcase yang lain. Ya. Nah di AIG showcase-nya ini akan ada dampak setelahnya. Jadi contoh misalkan Nawal punya permasalahan untuk ngetalkis, talkis mukoror. Oke. Nah, Nawal punya informasi atau kemampuan membuat template AI atau membuat AI yang bisa ngebantu buat nalkis. Iya. Nah, nanti orang-orang yang punya kendala yang sama kayak Nawal bisa kebantu sama apa yang dihasilkan sama Nawal. Di showcase itu nanti dipamerkan. Oh, Jadi saling ini ya. Jadi saling ngebantu Saling teman-teman bantu, semua. iya. Iya. Di hal yang lain juga sama. Di bidang fotografi juga sama. Kalau misalkan teman-teman fotografer bingung cari angel yang bagus di mana, ini ada prompt AI yang bisa kasih referensi angel yang bagus di mana. Nah itu. Oke. Nanti teman-teman yang punya permasalahan yang sama bisa kebantu sama apa yang dihasilkan teman-teman AI di showcase itu. Jadi showcase-nya berdampak, Bang. Showcase-nya ini bakal beda lah. Kita bakal jadi PPI pertama yang punya showcase AI. Terutama di Timur Tengah dan Afrika. PPDK Timur Tengah. Harusnya teman-teman wajib hadir sini, kalau kelewatan ketinggalan banget nih. Kira-kira kapan, Bang? Diusahakan di periode presiden yang sekarang. Oke. Karena presiden yang sekarang ini mendukung banget AIG. Ya. Jadi kami juga semangat akhirnya. Jadi bisa berkolaborasi nanti ke depannya untuk showcase ini. Ya, kita doakan lah apa-apa yang direncanakan oleh Kang Daru nih bisa tercapai. Amin, ya Apa namanya? Ini adalah salah satu revolusi, bener real revolusi ini, maksudnya untuk supaya masjid ini untuk menjadi kualitas yang lebih baik. Betul. Kayak gitu. Oke. Kalau gitu mungkin kita akan berjumpa di episode selanjutnya ya. Biar ada warna lagi lah. Siapa tahu kan kita undang Kang Daru lagi ke sini, udah bawa gebrakan lagi yang lain kan gitu kan. Lagi nanti. Ya baik, ya itu aja. Gua Nawal, saya Nawal pamit undur diri dari BSD Bijang Salang dulu.